Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok 3 yang terdiri dari Yugi Prima Cipta, saya sebagai moderator. Lalu ada Murhayani, ketiganya ada Ika Ratasari, lalu Iman Setiawan, Pratiwi, Rizky, Ropina, dan Wilda. Selamat malam semuanya, rekan-rekan semua, dan selamat malam juga untuk Pak Enjang selagi sekaligus mata kuliah perpajakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perpajakan pasal 23 sampai 30. Untuk selanjutnya, mangga Kang Iki. Baik, atur nuhun Ayugi, Bapak dan Akang Teteh semua. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, mohon maaf, tentang perpajakan pasal 23 sampai dengan 33. Berikutnya Ayugi boleh dibantu. Baik, mohon izin untuk yang pertama kita akan bahas mengenai pasal 23 ayat 1 dihapus, ayat 2 gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah, melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. Yang kedua, putusan dalam penagihan. Yang ketiga, putusan penagihan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 20. Berikutnya, yang keempat, ayat 3, penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitan tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Dan ayat ketiga dihapus. Akang dan Teteh, dan mohon izin Bapak, tadi merupakan ayat yang berasal dari ayat pasal 23. Berikutnya, pasal 24 ini menjelaskan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi. Mohon izin, mohon maaf. Menteri Keuangan tidak dapat ditagih lagi, antara lain karena wajib pajak telah meninggal dunia atau tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan. Jadi di sini jelaskan bahwa wajib pajak yang telah meninggal atau yang telah selesai proses validnya tidak akan terkena tagihan kembali oleh Badan Pajak, atau wajib pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan haknya untuk melakukan penagihan pajak telah daluarsa. Melalui cara ini dapat diperkirakan secara efektif besarnya saldo piutang pajak yang akan ditagih atau dicairkan. Itu mungkin Kang Yugi dan Bapak Akang Teteh semuanya. Mohon izin, berikutnya pada pasal 25 ini menjelaskan bahwa yang pertama, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar. Berikutnya, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Selanjutnya, surat ketetapan pajak nihil atau kosong, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan pengundang-undangan perpajakan. Yang kedua, dijelaskan bahwa keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan. Yang ketiga adalah batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dengan maksud agar wajib pajak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasannya.
Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak atau force majeure, tenggang waktu selama 3 bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktur Jenderal Pajak. Ya, berikutnya adalah ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi wajib pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui wajib pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum wajib pajak mengajukan keberatan. Itu tadi pasal 25 yang diatur dalam undang-undang mengenai perpajakan. Berikutnya, mungkin dilanjut dengan yang lain ya Kang Gigi. Baik, terima kasih Kang Gigi. Untuk presentasi selanjutnya, Murhani dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ayugi. Untuk materi mengenai lanjutan pasal 25. Yang keempat, permohonan keberatan yang tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan keberatan. Yang kelima, tanda penerimaan surat yang telah diberikan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau oleh pos berfungsi sebagai tanda terima surat keberatan apabila surat tersebut memenuhi syarat sebagai surat keberatan. Dengan demikian, batas waktu penyelesaian keberatan dihitung sejak tanggal penerimaan surat dimaksud. Apabila surat wajib pajak tidak memenuhi syarat sebagai surat keberatan dan wajib pajak memperbaikinya dalam batas waktu penyampaian surat keberatan. Batas waktu penyelesaian keberatan dihitung sejak diterima surat berikutnya yang memenuhi syarat sebagai surat keberatan. Yang keenam, agar wajib pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan yang kuat, wajib pajak diberi hak untuk meminta dasar pengenaan pajak, perhitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut. Yang ketujuh, ayat ini mengatur bahwa jatuh tempo pembayaran yang tertera dalam surat ketetapan pajak tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan sebagaimana diatur dalam pasal 19 tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan. Yang ke-8, jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dan ayat 1A. Selanjutnya, Ayubi. Untuk selanjutnya, ke-9 dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan wajib pajak tidak mengajukan permohonan banding. Jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan, dan penagihan dengan surat paksa akan dilaksanakan apabila pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Di samping itu, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50%. Contohnya, untuk tahun pajak 2008, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar 1 miliar diterbitkan terhadap PTA. Dalam pembahasan akhir, hasil pemeriksaan wajib pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar 200 juta. Wajib pajak telah melunasi sebagian SKPKB tersebut sebesar 200 juta
dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar 750 juta. Dalam hal ini, wajib pajak tidak dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 19, tetapi dikenai sanksi sesuai dengan ayat ini, yaitu sebesar 50% dikali 750 juta dikurangin 200 juta sama dengan 275 juta. Yang ke-10, dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% sebagaimana dimaksud pada ayat 9 tidak dikenakan. Selanjutnya A. Undang-Undang Nomor 28 2007 Pasal 25. Contoh, keberatan atas ketetapan pajak penghasilan tahun pajak 2008 dan tahun pajak 2009 harus diajukan masing-masing dalam satu surat keberatan tersendiri. Untuk 2 tahun pajak tersebut harus diajukan 2 buah surat keberatan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 26 Ayat 1 terhadap surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak, kewenangan penyelesaian dalam tingkat pertama diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan batasan waktu penyelesaian keputusan atas keberatan wajib pajak ditetapkan paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Dengan ditentukannya batas waktu penyelesaian keputusan atas keberatan tersebut, berarti akan diperoleh suatu kepastian hukum bagi wajib pajak selain terlaksananya administrasi perpajakan. Ayat 2, sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. Ayat 3, keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan keseluruhan atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Ayat 4, ayat ini mengharuskan wajib pajak membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan terhadap pajak-pajak yang ditetapkan secara jabatan. Surat ketetapan pajak secara jabatan tersebut diterbitkan karena wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan meskipun telah ditegur secara tertulis, tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan pembukuan, atau menolak untuk memberikan kesempatan kepada pemeriksa memasuki tempat-tempat tertentu yang dipandang perlu dalam rangka pemeriksaan guna menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Apabila wajib pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara jabatan, pengajuan keberatannya ditolak. Ayat 5, apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Next A. Untuk selanjutnya, di antara pasal 26 dan pasal 27 disisipkan satu pasal, yakni pasal 26A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 26A ayat 1, tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ayat 2, agar dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada wajib pajak untuk memperoleh keadilan dalam penyelesaian keberatan dalam tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat ini diatur antara lain wajib pajak dapat hadir untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya. Ayat 3, apabila wajib pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 2, proses keberatan tetap dapat diselesaikan. Ayat 4, wajib pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi,
atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh, wajib pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan di mana atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan diserahkan ke moderator. Oke, terima kasih banyak untuk Nur Hayani, dan untuk presentasi selanjutnya Ika dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang pasal 27. Yang ayat pertama berbunyi, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atau surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1. Pasal 2-nya berbunyi, putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Pasal ayat 3 yang berbunyi, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. Ayat 4-nya dihapus dan ayat 4A yang berbunyi apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar surat keputusan keberatan yang diterbitkan. Ayat 5-nya dihapus, kemudian ayat 5A berbunyi mengatur bahwa bagi wajib pajak yang mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, sebagaimana diatur dalam pasal 19, tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan. 5B yang berbunyi, jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat 5A tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dan ayat 1A. 5C, jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terhutang sampai dengan putusan banding diterbitkan. 5D, dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding, dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Ayat 6-nya berbunyi, Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pasal 23 ayat 2 diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, berikut contoh dari ayat 5D dari pasal 27. Untuk tahun pajak 2008, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar 1 miliar diterbitkan terhadap PTA. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, wajib pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar 200 juta.
Wajib pajak telah melunasi sebagian SKPKB tersebut sebesar 200 juta dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar 750 juta. Selanjutnya, wajib pajak mengajukan permohonan banding dan oleh pengadilan pajak diputuskan sebesarnya pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar 450 juta. Dalam hal ini, baik sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan sebagaimana diatur dalam pasal 19 maupun sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 9 tidak dikenakan. Namun, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ayat ini, yaitu sebesar 450 juta dikurangi 200 juta, hasilnya dikalikan 100% sama dengan sebesar 250 juta. Selanjutnya, pasal 27A. Ayat pertama yang berbunyi, imbalan bunga diberikan berkenaan dengan surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Poin A, dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pembetulan, pengurangan, atau pembatalan atas surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang keputusannya mengabulkan sebagian atau seluruhnya, selama jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan. Poin B-nya, untuk surat ketetapan pajak nihil dan surat ketetapan pajak lebih bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali. Selanjutnya, dalam ayat 1A yang berbunyi, imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga diberikan atas surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak yang dikabulkan sebagian atau menyebabkan kelebihan pembayaran pajak atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut. Poin A yang berbunyi, untuk surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak. Poin B-nya, untuk surat ketetapan pajak nihil dan surat ketetapan pajak lebih bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak. Poin C-nya, untuk surat tagihan pajak dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak. Untuk ayat 2-nya berbunyi, imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat pertama juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi
administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 4 dan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 berdasarkan surat keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan penghapusan sanksi administrasi sebagai akibat diterbitkan surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali yang mengabulkan sebentar ini.
Baik, terima kasih Mas. Mohon maaf nanti saya lanjutkan lagi karena Zoom meetingnya akan habis. Nanti digabung lagi aja. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya, Aiman, terima kasih. Lanjutan pasal 28 ayat 11 berbunyi, buku, catatan, dan dokumen termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi online dan hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 tahun penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi online, harus dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, kelayakan, dan kewajaran penyimpanan. Kemudian ayat 12 berbunyi, bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 29 Ayat 1 berbunyi, Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. B. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor pemeriksaan kantor atau di tempat wajib pajak, pemeriksaan lapangan, yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan. Selain itu, pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, di antaranya a. Pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan. B. Penghapusan nomor pokok wajib pajak. C. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. D. Wajib pajak mengajukan keberatan. E. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto. F. Pencocokan data dan atau alat keterangan. G. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. H. Penentuan satu atau lebih tempat terhutang pajak pertambahan nilai. I. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. J. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan. Dan bagian K. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda. Lanjutan pasal 29 ayat 2 berbunyi, pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksaan yang jelas identitasnya. Oleh karena itu, petugas pemeriksaan harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan, serta memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa. Petugas pemeriksa harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan kepada wajib pajak. Petugas pemeriksa harus telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Dalam menjalankan tugasnya, petugas pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan objektif, serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta
berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ayat 3 berbunyi, kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat ini disesuaikan dengan tujuan dilakukannya pemeriksaan, baik dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal tugas pemeriksa membutuhkan keterangan lain selain buku, catatan, dan dokumen lain. Wajib pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis atau keterangan lisan. Keterangan tertulis, misalnya A. Surat pernyataan tidak diaudit oleh kantor akuntan publik. B. Keterangan bahwa fotokopi dokumen yang dipinjamkan sesuai dengan aslinya. C. Surat pernyataan tentang kepemilikan harta. D. Surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup. Keterangan lisan misalnya A. Wawancara tentang proses pembukuan wajib pajak. B. Wawancara tentang proses produksi wajib pajak. C. Wawancara dengan manajemen tentang transaksi-transaksi yang bersifat khusus. Kemudian, ayat 3a berbunyi, buku, catatan, dan dokumen, serta dan data, informasi, dan keterangan lain, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, wajib dipenuhi oleh wajib pajak paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan. Ayat 3b, dalam hal wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau perpajakan, bebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian ayat 4 berbunyi, untuk mencegah adanya dalih bahwa wajib pajak yang sedang diperiksa terikat pada kerahasiaan, sehingga pembukuan, catatan dokumen, serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh wajib pajak, maka ayat ini menegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu ditiadakan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 29A terhadap wajib pajak badan yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang A. Surat pemberitahuan tahunan wajib pajak menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B. B. Terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis resiko dapat dilakukan pemeriksaan melalui pemeriksaan kantor. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mulai presentasinya. Baik, Yogi, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk slide yang ke-24, yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 30. Ayat 1, dalam pemeriksaan dapat ditemukan adanya wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 Ayat 3, huruf B, yakni tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya wajib pajak tidak berada di tempat atau
saja tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Wajib pajak yang ada pada saat dilakukan pemeriksaan tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat, ruangan, dan barang bergerak dan atau tidak bergerak serta mengakses data yang dikelola secara elektronik atau tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dianggap menghalangi pelaksanaan pemeriksaan. Slide selanjutnya. Lanjutan pasal 30, dalam hal demikian, untuk memperoleh buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak yang diperiksa dipandang perlu memberi kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak yang dilakukan oleh pemeriksa untuk melakukan penyenggelan terhadap tempat, ruangan, dan barang bergerak dan atau tidak bergerak. Penyenggelahan merupakan upaya terakhir pemeriksa untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan. Penyegelan dan data elektronik dilakukan sepanjang tidak menghentikan kelancaran kegiatan operasional perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Ayat 2, tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Pasal 31, 1. Tata cara pemeriksaan diatur atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ayat 2, untuk lebih memberikan keseimbangan hak kepada wajib pajak dan menanggapi temuan hasil pemeriksaan, dalam tata cara pemeriksaan tersebut antara lain mengatur kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak dan memberikan hak wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Dalam hal wajib pajak tidak hadir dalam batas waktu yang ditentukan, hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ayat 3, apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 3, sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak dan memberikan hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Untuk pasal 32, ayat 1, dalam undang-undang ditentukan siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak terhadap badan yang menyatakan pilot, badan dalam pembubaran dan dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi, dan anak yang belum dewasa, atau orang yang berada dalam pengampuan bagi wajib pajak tersebut. Perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut. Ayat 2, ayat ini menegaskan bahwa wakil wajib pajak yang diatur dalam undang-undang ini bertanggung jawab secara pribadi atau secara rentang atas pembayaran pajak yang terutang. Pengecualian dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila wakil pajak dapat membuktikan wajib pajak bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak wajib pajak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang dimaksud dengan yang ke-27. Yang dimaksud dengan kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dan wajib pajak untuk menjalankan hak memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
ayat selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, terima kasih Ropina. Untuk selanjutnya, presentasi selanjutnya Wilda dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Ayubi. Apa sudah terdengar? Sudah dengar. Izin melanjutkan yaitu pasal 23 ayat 3A persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban puasa sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ayat 4, orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali. Ketentuan pasal 33 dihapus. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari pasal 23 sampai pasal 33. Pasal 23 yaitu menjelaskan tentang pajak penghasilan badan. Pasal 23 menjelaskan tentang pajak penghasilan badan yang dikenakan terhadap keuntungan yang diperoleh badan usaha, yaitu sebesar 25% dari penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka memperoleh, memelihara, dan meningkatkan penghasilan. Pasal 24 yaitu pajak penghasilan orang pribadi. Pasal 24 menjelaskan tentang pajak penghasilan orang pribadi yang dikenakan terhadap penghasilan bruto yang diterima oleh pribadi, yaitu berupa gaji, upah, honorarium, dan sejenisnya. Tarif pajak penghasilan orang pribadi dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok memiliki tarif pajak yang berbeda-beda tergantung dari besarnya penghasilan bruto yang diterima. Kemudian pasal 25 yaitu pemotongan pajak. Pasal 25 menjelaskan tentang pemotongan pajak yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang membayar penghasilan kepada badan usaha atau orang pribadi. Pemotongan pajak ini bertujuan untuk memudahkan proses pemungutan pajak dan juga mencegah terjadinya penggelapan pajak. Besarnya pajak yang harus dipotong adalah sebesar tarif pajak yang berlaku pada badan usaha atau orang pribadi yang menerima penghasilan. Kemudian pasal 26 menjelaskan kewajiban pelaporan. Pasal 26 menjelaskan tentang kewajiban pelaporan yang harus dilakukan oleh badan usaha atau orang pribadi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan ini harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan berisi informasi mengenai penghasilan yang diterima atau diberikan, pemotongan pajak, dan sebagainya. Selanjutnya, pasal 27 yaitu sanksi administratif. Pasal 27 menjelaskan tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada badan usaha atau orang pribadi yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Sanksi administratif tersebut dapat berupa denda, bunga, atau surat peringatan. Kemudian pasal 28, penyelesaian sengketa. Pasal 28 menjelaskan tentang penyelesaian sengketa perpajakan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan badan usaha atau orang pribadi. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui proses mediasi, arbitrase, dan melalui proses pengadilan pajak. Kemudian pasal 29, yaitu pengampunan pajak. Pasal 29 menjelaskan tentang program pengampunan pajak yang diberikan kepada badan usaha atau orang pribadi yang memiliki tunggakan pajak. Program ini bertujuan untuk mendorong para wajib pajak untuk membayar pajak yang baik. Berikut ini kemudian pasal 30 mengenai pengenaan pajak. Pasal 30 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai PPN
dikenakan atas semua jenis penghasilan dan transaksi yang dilakukan di Indonesia, kecuali dikecualikan oleh undang-undang. Pasal 31 tentang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Pasal 31 menjelaskan tentang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh badan usaha atau orang pribadi. Kemudian pasal 31 tentang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Pasal 31 menjelaskan tentang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh badan usaha atau orang pribadi. Dan yang terakhir, pasal 32, yaitu ketentuan tambahan. Pasal 32 berisi ketentuan tambahan terkait pelaksanaan undang-undang ini, diantaranya mengenai tata cara pelaksanaan, pengaturan, sanksi, dan kewenangan Jenderal Pajak. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ayubi. Baik, terima kasih untuk semuanya. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Dipersilahkan dari kelompok mana? Apakah ada yang ingin bertanya? Akang dan Teteh disilahkan kalau mau ada yang bertanya boleh langsung nyalakan speakernya. Atur nuhun. Selamat malam, Kang Teteh semua. Izin bertanya. Halo, selamat malam. Ya, malam, Teh Putri. Terdengar jelas? Silakan. Terdengar jelas? Terdengar, silakan bertanya. Iya. Punten izin menanyakan kepada kelompok 3, betul ya? Iya, betul sekali. Iya. Saya di sini izin menanyakan, sebetulnya bukan menanyakan sih, izin menanyakan perihal pendapat saja, pendapat kelompok 3. Kemarin baru awal-awal Maret ini dihebohkan dengan berita dari Ibu Sri Mulyani. Di sini saya baca-baca ada berita heboh gaji 5 juta kena pajak 5%. Di sini penjelasannya mengenai seseorang yang jomblo dan tidak jomblo. Yang jomblo terkena pajak dan yang tidak jomblo atau sudah menikah itu tidak terkena pajak atau bebas pajak. Mungkin di sini disimpulkan dari Ibu Sri Mulyani itu yang jomblo itu dimaksudkan yang belum menikah. Ya. Di sini sebetulnya beliau sudah menjelaskan untuk tanggungan ataupun pajaknya itu sebetulnya bukan 5% tetapi 0,5%. Yang dimana apabila gaji 5 juta tersebut per bulan akan dikenakan pajaknya per tahun itu 300.000 atau per bulannya 25.000. Nah,
apabila kita para kaum jomblo atau belum menikah ini dikenakan pajak sebesar 0,5% per bulan, 0,5% per tahun, yang bisa dinilai 25.000 per bulan. Dan orang yang sudah menikah itu tidak dikenakan pajak. Apakah menurut Akang Teteh ini adil? Karena menurut saya, kalau menurut saya ini kan maksudnya yang belum menikah dan sudah menikah itu kan untuk mengeluarkan uang sebesar 25.000 per bulan itu kan bisa dibilang murah ya untuk membayar pajak per bulan 25.000. Mengapa ada ketentuan yang sudah menikah itu bebas pajak, tapi yang belum menikah atau jomblo ini terkena pajak yang gajinya 5 juta. Menurut kalian ini, apakah ini adil dan bagaimana pendapatnya? Nuhun, terima kasih Putri dan Bapak dan kawan-kawan semua. Aku izin langsung menjawab pertanyaan dari Teh Putri ya. Siap Teh Putri? Boleh, mangga. Siap, izin menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Teh Putri. Memang aku pernah baca artikel terkait pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Putri mengenai pajak untuk orang yang sudah menikah atau yang belum. Menurut aku kalau pemerintah, ini pandanganku pribadi ya, kalau misalkan pemerintah memutuskan untuk tidak atau membebaskan dia yang sudah berpasangan untuk tidak membayar pajak, rasanya nggak adil untuk kami yang belum berumah tangga, karena di sini nanti malah timbul diskriminasi atau perbedaan. Sebetulnya kita akan selalu mengikuti keputusan-keputusan yang telah diputuskan oleh pemerintah. Tapi kalau misalkan memang hasilnya adalah lebih condong ke kontra, mungkin hasil yang tadi sudah diputuskan oleh pemerintah itu bisa dirubah lagi. Karena balik lagi, kalau misalkan yang sudah punya pasangan dibebaskan, kalau misalkan sudah berumah tangga dibebaskan bayar pajak, dan untuk dia yang masih lajang diharuskan untuk membayar pajak, rasanya itu tidak adil, diskriminasi, karena sudah ada di dalam Pancasilanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi menurut aku ya sebaiknya pajak itu harus ditaati oleh semua masyarakat, karena kan buat kepentingan dan perkembangan semua juga. Menurut aku gitu jawabannya. Hatur nuhun. Atau ada yang mau menambahkan boleh dari kelompok 3 dan kawan-kawan semua? Izin menambahkan, Kang. Boleh. Sebentar. Betul sekali ada tadi dijelaskan oleh Pak Izin yang adil dan tidak adilnya. Sebetulnya menurut pendapat saya begitu, karena kan yang memiliki tunjangan atau maaf tunggangan atau apa ya istilahnya yang memiliki tanggungan anak atau istri, sebetulnya kita pun yang mau jomblo atau yang menikah itu punya tanggungan hubungannya disebutkan semacam istri atau anak, tapi kita pun sama memiliki tanggungan, misalnya seperti kita bekerja tidak hanya diri sendiri, tetapi kita bisa untuk orang tua, seperti itu. Siap, betul tadi yang disampaikan Putri. Sama izin saya tambahkan tadi pajak yang diberikan
gaji yang tapi sebetulnya tadi tidak pasti bekerja. Contohnya kayak kita datang ke mall, kita bayar parkir, otomatis dari uang parkir itu akan disisihkan untuk membayar pajak pada perusahaan parkirnya. Kita datang ke restoran akan pajak yang menjadi PAD pendapatan daerah yang tadi diberikan pajak juga. Sebetulnya pajak itu selalu kita tarik, kita bayar mana-mana dan kita bikin selama dari itu aja. Izin turun. Terima kasih Pak Fadi jawabannya. Apakah ada lagi rekan-rekan yang mau bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, akan kami mencari resource-nya. Bagaimana teman-teman? Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya dari kelompok 3. Mohon maaf saya lagi dan terima kasih atas panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.